sakit, Mbak Sarah. Oh, ini momen Yaimin menegur Sarah ketika kepergok dengan Agil. Ya, ngapain masuk? Loh, di situ ada Mas Agil kan? Ada kan? Karena memang ada di dalam. Ibu Suhara sangat meledak-ledak kepada Yaimin. Masalah parkir bukan. Sebenarnya ini masalah sebenarnya. Gak selesai kok anjing. Ush. Apa kau ini, ha? Manusia dia Astagfirullah. masih mau lanjut anjing. Tidak ingin. Masih mau lanjut apa enggak? Babi kau. Santri Tebu Ireng lo guys. Enggak buat gara-gara. Ini kan tadi. Asu kon. Rusak. Apa rusak anjing? Hah? Apa kau? Udah. Aku nggak takut sama sekali sama kau itu, babi. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Kamu berani? Kamu Berani. mati hari ini juga, men. Mati, Berani kau. Wis. Kok main nyundul-nyundul kepala? Gak selera. Ngentot aja kau pikirannya. Astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman, para muridnya Suhara ngen. Dia bisa-bisanya seorang dosen bicara seperti itu, tidak bisa meredam emosinya, bahkan itu memfitnah bahwa Yaimin itu melecehkan dia, padahal dia yang mengajak. Sangat memalukan. Suhara memaki Yaimin dengan sebutan binatang. Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, makin rame kali ini, makin rame lagi teman-teman. Ibu Ros mengupload video-video lama terkait perseteruan antara Yaimin dan Ibu Suhara. Nah mungkin udah saking jengkelnya nih, Ibu Ros mencoba memendam tuh video-video mulut-mulut ocehan celotehan Suhara yang tidak layak lah untuk ditiru lah. Sebenarnya tidak layak juga untuk didengar sih sebenarnya. Nah mungkin udah saking jengkelnya, akhirnya Ibu Ros mengupload lah. Sampai-sampai di video tersebut Suhara memaki-maki Yaimin dan sampai berani-beraninya menoyor kepala Yaimin sampai pecinya itu lepas teman-teman. Teman-teman, gimana informasi dan video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. Ya elah, Bunyai, Pak Yai, ngapain diposting-posting lagi? Yang kemarin aja pakai Hermes yang sebelah sono ya kejang-kejang. Ini diposting lagi pakai Penny. Allah dah, sian banget yang ono dah. Makin kalah jauh. Sakit, Mbak Sarah. Oh, ini momen Yaimin menegur Sarah ketika kepergok dengan Agil. Gak ada orang loh, sepi loh, gak boleh nanti jadi fitnah. Mbak Sarah dengan Mas Agil ada di jalan, saya tahu. Ya, keluar nggak? Mas Agil suruh keluar. Enggak jadi fitnah enggak. Loh. Iya, enggak video ini, lihatin enggak. Ngapain masuk? Loh, di situ ada Mas Agil kan? Ada kan? Ada Agil kan? Sama sampean sendirian kan, berduaan kan? Itu nggak boleh Mbak. Oke, kamu persilakan masuk ya. Kamu persilakan aku masuk ya. Aku tangkap Pak Agil. Bukan tantang. Aku menangkap kalian karena kalian berdua. Kamu sedang gini kan sama Agil. Kamu sedang gini kan sama Agil sekarang. Kamu sedang gini kan sama Agil sekarang. Nah itu tadi. Mana Agil sekarang? Ayo. Agil sekarang di mana? Oke. Ayo. Bukan usil overacting, oversharing atau apapun, tapi ingin memperlihatkan si cabul sebenarnya karena memang ada di dalam. Kalau tidak ya ngapain repot-repot. Dibilang cabul di depan 15 orang warga itu menyakitkan. Ini di akun TikToknya Ibu Ros ya teman-teman ya. Di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Mungkin awal permasalahan yang sebenarnya itu di sini teman-teman. Jadi kalian paham lah, nggak usah dijelaskan kenapa Ibu Suhara sangat meledak-ledak kepada Yaimin. Masalah parkir bukan.
sebenarnya ini masalah sebenarnya. Lu Apa yang udah ngau? mau nggak? Ngapain dengar kau? Mau nggak? Sini kalau mau ngomong, jangan di rumah kau. Di luar boleh. Sini, kata ini tanah kau kan? Sini. Di sini ya. Ya, gimana? Sekarang kan. Gak selesai kok anjing. Ush, Apa kau ini, ha? Manusia dia cabut. astagfirullah. Siapa? Aku mau dipanggil lagi saksinya. Istrinya Pak Junet. Mau? Boleh, boleh, mau. Ayo, silakan. Pak minta tolong panggilin istri Pak Junet. Ya, aku cabuli katanya dia. Oke. Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut tuh anjing? Tidak ingin Masih mau lanjut apa enggak, anjing? Babi kau. Santri tebu ireng lo guys. Bukan nggak buat gara-gara, ini kan udah selesai. Sudah selesai. Iya dong. Saya apa? Sudah selesai gimana? Sudah Tadi selesai. malam kan kesepakatan begitu sampean. Sudah selesai. Sampean yang mengulurkan tangan ke saya toh tadi Iya, malam. Iya. Tapi Asu. kenapa kok masih dilanjut tadi? Asu kon. Yang rusak. Apa rusak anjing? Hah? Apa kau? Udah. Aku nggak takut sama sekali sama kau itu, babi. Kamu mau menerima penjelasan nggak? Ini mah Apa yang udah dijelasin lagi? Oh. Udah. Mbak, itu Udah, kenapa? udah. Nggak boleh nih. Jangan. Apa yang nggak boleh? Aku video. Ambil. Antar dulu. Udah, ayo. Jelasin dulu apa Weh, maunya. urusanku nanti. Jelasin kan? Anjing kau. Tak jelaskan nggak? Allah. Aku viralin kau. Silahkan. Cabul. Saya tak jelaskan. Dokter apa kau? Skopus gak punya. Pendidikan minim kau anjing. Kuliah kan sedang demo. Di kampus tidak kondusif, banyak polisi. Udah. Apa yang enggak? Lalu? Kondusif apa yang enggak Apa yang nggak kondusif? kondusif, Bros? Dari tadi kan kondusif. Apa? Kok sampean yang ke sana? Bikin gara-gara. Siapa? Saya yang di sini. Hah? Silahkan, Pak. Saya mau menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Dari kemarin menjelaskan. Ujung-ujungnya sampean kan yang terpojok. Tak jelaskan, Pak. Wah. Penjelasan tuh. Iya, Apa dia? iya tak jelaskan kalau mau. Jangan siapa tuh? Aku katakan aku babi, aku celeng ya. Emang babi, Mau emang dilanjut, mau celeng, dilanjut. emang babi video, emang babi emang celeng, kenapa? Ayo diapain, Bi? Eh? Diapain? Apa? Ayo diapain? Tak jelaskan sini. Heeh. Jadi sekarang keadaan demo, ada edaran kuliah tetap luring. Masih doang sini, satu-satu yuk. Nantang kan? Kuliah tetap luring. Kuliah tetap luring, tapi demi keamanan bisa dilaksanakan satu tempat yang memang tidak mengundang provokasi gitu loh. Saya laksanakan kuliah di rumah ini biasa. Kuliah biasa aja. Terus? Ini anak kuliah biasa, tidak ada masalah. Salahnya di mana? Anak saya, mahasiswa saya kuliah di sini biasa, konsultasi biasa, tidak harus di kampus. Ya loh, aku dilecehin. Rono. Pelecehan apa sih, Pak? Nggak ada pelecehan, Pak. Pak, sebentar. Iya, saya matikan. Lebah kali buka kau itu loh. Dan tua kau. Kalau bisa panggil Pak Junet. Nggak ada pelecehan, Pak. Makanya cinta Kenapa terganggu? Mulai sampean kok ngono. Yang pola kan dia. Kan dia. Siapa yang bola? Dia. Siapa yang bola? Dia. Ngomong. Iya, sudah Mas. Tadi malam sampean udah di STV. Saya jelaskan. Dia yang pola. Saya jelaskan. Anjing. Dia yang mengajak saya. Loh. Oh, enggak nafsu. Benar kau kecil anjing. Pada saat istriku haji. Istriku haji, Ini. dia datang ke rumahku. Terus. Dia datang ke rumahku. Ayo. Alhamdulillah ada kesaksian baru. Terus. Mau dengar? Terus. Mau dengar semua? Mas dia fitnah aku, Mas. Mau dengar semua? Ya mau, silakan nih muka Ya. kami. Ini dosen kalian, guys. Dia akan menuduh saya. Justru dia yang mengajak saya cabut. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Kamu berani kamu Berani. mati hari ini juga, men. Mati, berani. kau. Wis. Dia yang Kok main nyundul-nyundul Ketika istriku kepala? Gak selera. Ngentot aja kau pikirannya. Astagfirullahaladzim. ada saksinya. Ada CCTV-nya. Mana? Aku dosen juga, men. Aku dosen. Kau gituin apa, anjing? Wis.
Sahara dosen juga ternyata guys. Depan mahasiswa Bapak seperti ini. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tadi ngajar, Pak. Tapi respon Kan Bapak tadi Ajar apa kalau sampai sana? Hah? di depan mahasiswa. Udah. Wih, Agil. Agil. Ingat kau anjing. Babi oros. Nih. Betul. Kalian. Bentar, coba video lagi. Warga desa itu bener ya. Warga desa ini bener. Keputusannya untuk Silakan. Saya nggak merasa bersalah. NPD kau. Silakan. Nggak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Karena tidak melakukan. Dosen UIN. Tidak. Ini istrinya. Ini istri saya. Iya. Ini istri saya sah. Iya. Sah. Sah. Ada Ya. surat nikahnya. Ngakunya 4 istrinya. Saya iya, bilang. emang, Saya bilang. Iya problematik kau. Saya bilang. Ditanya istrinya berapa. Istri saya 1 rasa 4. Ngapain istri saya diurut? Oh, gak tenang hidup kau nih. Ya teman-teman, dari video perdebatan itu saya menangkap, aduh, Suhara ini emang mulutnya emang bener-bener nggak bisa dijaga ya. Apapun keluar loh dari mulutnya Sahara, diborong sama dia loh. Yang saya nggak habis pikir, sampai berani menyundul kepalanya ya Imim. Aduh ya Allah, ngaku santri, Ibu Ireng lagi, aduh pondok pesantren besar. Ngaku dosen tapi kok ahlaknya kayak gini gitu loh. Gimana teman-teman, coba tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah CCTV di setiap sudut tidak cukup, masih juga divideoin padahal hanya siram-siram halaman aja. Ini CCTV musola. Dulu sebelum huru hara saya pernah minta rekaman CCTV musola untuk mengecek barang saya yang tertinggal, namun ditolak oleh Pak RT. Nah, jadi teman-teman, terkait sajadah arloji itu Ibu Ros sudah meminta CCTV kepada pihak Pak RT, tapi ditolak oleh pihak Pak RT-nya tersebut. Nah, jadi kan di sini kan jadi tanda tanya teman-teman. Ketika Ibu Ros meminta rekaman CCTV terkait barangnya yang hilang, itu tidak diperbolehkan oleh Pak RT. Tapi giliran sudah ada huru hara, videonya itu bertebaran di media sosial teman-teman. Hai Sahara sama Sofian, gimana kabarmu? Kok sekarang lebih pendiam ya? Kalau dulu keluar-keluar ya? Kenapa? Teman-temanmu pada menjauh ya? Katanya yang kemarin komen-komen di Mama itu pendukungmu itu. Nah, Yai Imam itu tidak disukai di lingkungannya. Bahkan orang-orang polisi-polisi aja malas nolong dia. Kok sekarang malah petinggi-petingginya yang datang ke Yai Imam? Bahkan doa bersama. Bahkan ustadz-ustadz gede-gede itu yang di TV-TV itu, yang Ustadz Solmed dan lain-lainnya datang ke rumah Yai Imam. Dan pengusaha-pengusaha sampai pengusaha travel umrah dari Balikpapan datang loh. Sebaiknya kamu sebelum terjadi apa-apa kamu ke psikolog. Kamu kemarin mengalihkan perhatian, kamu kan menggiring opini kemarin waktu Yai Imam itu kok bilang kalau dia itu disuruh istrinya, dipaksa istrinya supaya ke psikolog. Hei, ke psikolog itu bukan berarti orang sakit jiwa, ya. Konseling bisa, masalah ada tekanan batin ya, yang dipendam itu bisa jadi sakit loh. Bisa jadi stroke, bisa jadi apa. Dia itu, di psikolog itu bisa ngomong apa aja untuk meringankan. Nggak jelas kamu memang. Nih, sekarang kamu rasain sendiri. Akibat dari mulutmu, sumpah serapahmu. Kau menggugurkan orang, membeduakan orang, dan sebagainya. Masuk balik lagi cepat. Karena apa? Karena kuasanya Allah mempercepat karmamu. Ya Imin katanya dijauhin teman-temannya, dijauhin siapa saja. Itu kebalik sekarang. Bahkan semua orang yang dulunya nggak tahu Ya Imin sekarang mulai sama-sama melihat khutbahnya, live-nya. Ini teman-teman ya, kalian semua yang mau lihat VT-nya Sahara, jangan kamu dengerin. Kamu lebih baik komen aja. Ya, komen apa yang kamu mau. Lebih bagus lagi bukan emoticon ya. Katakan aja sesuai kata hatimu. Nggak apa-apa, TikTok nggak melarang itu komen ya. Asal jangan komen-komen mulutnya seperti Zaharam. Komen itu kamu jengkel nggak apa-apa, tapi jangan dengan kata-kata kotor ya, seperti isi kebun binatang dan neraka. Oke? Mereka
ngomen-ngomeni kita jelek-jelek. Lah sama. Orang dia pendukungnya Saharam. Caranya juga sama. Mutar balik fakta, memfitnah, mendoktrin gini. Padahal nggak benar semua. Kita semua, yuk bareng-bareng kawal Yai Mim sampai si Saharam itu masuk buyar. Sangat memalukan Asuhara memaki Yaimin dengan sebutan binatang. Percuma kamu lantang kalau lisanmu itu kotor. Itu bukan keberanian, tapi kebangkrutan akhlakmu. BTW Sahara kemana ya? Sahara itu barusan ya. Aku baru lihat VT dari Yai Mim dan Buros. Itu ada VT-nya Sahara yang ngomong anjing, terus ngomong abang, ya terus ngomong ngen. Luar biasa lu Bu dosen. Tuh teman-teman, para muridnya Suhara ngen. Dia bisa-bisanya seorang dosen bicara seperti itu, tidak bisa meredam emosinya, bahkan itu memfitnah bahwa Yai Mim itu melecehkan dia, padahal dia yang mengajak. Hijabnya buat apa mbak? Bahasanya tidak bisa dijaga mbak. Kemana aja nih? Udah mulai terkuak nih bukti-buktinya. Kemana aja lu Sahara? Sahara, kamu berani hari ini juga kan? Berani. Dari video ini guys, kita bisa menyimpulkan ya, menurut versinya si Suhara, katanya Yai Mim itu NPD guys. Oh, NPD kau. Terus menurut pengakuan dari Suhara, katanya dia dosen. Aku dosen juga. Aku dosen. Sepertinya ini Bu Suhara ya, Bu Suhara. Bu dosen mana Bu? Ngajar fakultas apa Bu? Ngajar mata kuliah apa Bu? Kok bahasanya ngentot anjing babi Bu? Sampai bingung berkata-kata nih ya. Gue sampai bingung berkata-kata, ya Allah, mau ngomong apa coba ya. Gue cuman lagi ngebayangin ya. Kalau bener ya Suhara dosen. Awas aja kalian mahasiswanya ya. Kalau lagi happy, kalian pasti dinyanyiin lagu guys. Bang Toyib, Bang Toyib. Tapi ya awas aja kalau kalian sampai telat ngikutin mata kuliahnya dia. Awas aja kalian sebagai mahasiswanya Suhara, kalau sampai telat, sampai bikin kesalahan. Hancur kalian. Apa kok masih dilanjut tadi? Asuhan. Terus kalian bisa dikata-katain ya, misalnya lu telat ya, misal lu telat. Kamu telat. Ya. Aduh, ntar agak serius ya, gue mau agak serius ya. POV menjadi Suhara, dosen clear ya. Kamu telat. Berani-beraninya kamu telat, ini jam berapa? Saya tuh nggak mau mahasiswa saya telat ya. Meskipun telat 5 menit, saya juga mau. Lain kali kamu nggak boleh telat. Kamu tidak boleh ngikutin mata kuliah saya selama 3 kali pertemuan ya. Kamu harus bikin surat pernyataan. Pasti kamu habis ngentot kan tadi kan? Kamu telat habis ngentot. Kasus Yai Mim sama Mbak Gurun itu masih berproses ya. Terus kan si Gurun itu post foto-foto lamanya dia yang kayak berusaha menjatuhkan Yai Mim gitu. Yang aku lihat sekarang di akunnya Mim and Rose itu, Bu Rose itu sekarang memposting video-video lama. Kayak video yang ini ya. Dia akan menuduh saya. Justru dia mengajak saya. Demi Allah. Kamu berani coba hari ini juga kan? Berani kau. Dia akan ketika istri
Akhlakmu seorang santri mana? Video lama yang dimana si gurun itu noyor Yai Mim lah, terus ngolokin kata yang nggak layak, bilang dia guguk lah, yang kayak gimana gitu. Tapi yang aku heran tuh ya kak ya, yang aku heran itu tetangganya tuh kayak bystander gitu loh, nonton nggak ngapa-ngapain gitu, bahkan justru kayak legalize, melegitimasi perkosian itu gitu loh. Aneh bener, ini bener-bener tetangga yang aneh menurut aku. Astagfirullahaladzim. Kamu berani bilang demi Allah? Demi Allah. Wallahi. Wallahi. Kamu berani hari ini juga kan? Padahal ya ini sampai berani demi Allah, ngucap demi Allah loh. Ketika istri Haji. Aduh, pusing sebenarnya ikuti kasus perkembangan Sahara dan Yaimin, karena ini membuat kita ini, psikologi kita itu menjadi meledak-ledak, ya marah, ya geram, ya gregeten gitu kan. Apalagi kalau lihat videonya Sahara yang lagi meledak-ledak di luar nalar gitu loh. Sebenarnya yang terindikasi punya penyakit mental atau penyakit psikologi NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder, ya, itu siapa sih? Sahara atau Yaimin gitu loh. Di video yang terbaru ini kan, waduh, Sahara kan ngomong bahwa Yaimin ini kena penyakit NPD, ya. NPD ini ya simpelnya orang yang narsis, yang merasa dirinya itu super power, yang harus di kemauannya harus dituruti. Kemudian juga dia itu kecenderungannya tidak punya empati terhadap lingkungan atau sosial begitu loh. Apa nggak salah Mbak Sahara? Justru kalau kita lihat dari video yang ada ini, justru Anda yang terindikasi punya penyakit NPD ini, ya, Anda tidak punya empati. Kalau Yaimin ini kita sudah bisa melihat dari rekaman-rekaman video yang lama dari Ibi Ros ini, beliau ini orang yang sangat care, peduli dengan hal-hal sosial, rajin membersihkan kebersihan yang ada di lingkungan, rajin berbagi kepada orang-orang, ya. Intinya Yaimin ini orang yang care lah, peduli, ya. Jadi tidak terindikasi punya NPD. Justru Anda yang memutarbalikan fakta. Yang lebih parah ini di video yang terbaru ini si Yaimin kan mau, karena didesak, ditekan, dia bilang gini, justru kamu loh yang mengajak saya dulu untuk, bahasanya, untuk check in atau booking begitu kan. Lah si Sahara ini kemudian mengatakan, kamu berani demi Allah atau atas nama Tuhan. Yaimin dengan spontanitas mengatakan demi Allah gitu loh. Kalau dalam bahasa gestur psikologi, orang yang bohong atau orang yang tidak yakin itu pasti akan berpikir ada beberapa detik untuk mengatakan demi Allah gitu kan. Tapi Yaimin dengan spontanitas mengatakan demi Allah, ya, artinya dia memang yakin sekali bahwa apa yang dia ucapkan itu benar. Jadi teman-teman silahkan menilai sendiri siapa yang punya kecenderungan atau indikasi punya penyakit NPD. Nah benar, berharap alumni Tebu Ireng ini ada yang speak up. Mungkin teman satu alumninya atau satu kelasnya, biar akurat infonya. Kalau memang benar Sahara alumni Tebu Ireng, tolong dong teman satu angkatannya ditegur, karena membawa nama besar pesantren Tebu Ireng yang terkenal doktrin adabnya, ternyata alumninya seperti itu gitu. Jangan sampai nama besar, nama baik Tebu Ireng itu tercoreng karena seorang Sahara. Tolong ya alumni Tebu Ireng kasih infonya. Nah betul nih, untuk alumni Tebu Ireng mohon nih speak up nih. Betul nggak si Sahara ini alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng? Masa alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng adabnya seperti ini sih, sampai berani menyundul kepala? Aduh, nggak bener ini sih, nggak bener.